Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernaldi Widarsono, NIM 182410101083. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pengerjaan saya terhadap modul 2 yaitu eksplorasi data dengan Matplotlib. Nah, jadi di sini ada 9 soal, saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap soalnya. Jadi, soal pertama, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Oke, jadi dataset itu pada dasarnya adalah sebuah himpunan data yang isinya itu informasi-informasi masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik dari ilmu data mining. Ya, jadi isi dataset ini merupakan informasi-informasi dari objek data ya, kayak yang dicontohkan yang nanti akan ada data iris. Nah, itu merupakan dataset dari bunga iris ya. Jadi di situ ada tipe-tipe kelasnya, juga ada atribut dan juga value tiap objek yang berbeda-beda. Jadi tiap barisnya eh, berbeda-beda dan bisa nanti diklasifikasikan. Jadi data training ini digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oke, jadi data training ini saya biasanya melihatnya tuh di machine learning ya. Tapi di data mining ini juga bisa sih di data training. Jadi contohnya itu yang saya tahu, data training ini kita menyerahkan seperti informasi mentah itu ke mesin, ke AI-nya. Jadi untuk melatih AI-nya, jadi kita memberitahu kalau semacam misalkan dari foto, informasinya sebuah foto, jadi foto ini termasuk kelompok A misalkan, terus kelompok foto yang berbeda ini kelompoknya B. Nah, itu data training. Jadi kita memberitahu AI yang nantinya ketika data testing itu nanti si AI ini eh, mengetahui kalau misalkan kita udah tidak memberitahu dari AI-nya, tidak mengajari AI-nya lagi, kita ngasih informasi mentah, si AI ini tahu kemana harus mengelompokkan gitu. Terus soal nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Oke, jadi untuk penyusunan dataset sendiri itu hampir sama seperti tabulasi data ya. Jadi yang pertama kita menyusun kolom yang nantinya dimuat dalam satu baris. Nah, jadi yang pertama ini kolom yang dimuat dalam satu baris. Jadi nama-nama kolom umumnya disusun dalam satu baris dan ditentukan pada baris pertama. Jika nama-nama tersebut disusun dalam beberapa baris maka perlu diatur ulang. Jadi kolom itu nantinya akan sebagai ini ya, nama-nama atribut dari objek yang kita analisa. Terus gunakan satu tipe data per kolom. Jadi ketidakjelasan tipe data dalam satu kolom dapat menyebabkan data sulit dianalisis secara otomatis. Ya, jadi value dari data per kolom itu harus sama. Nah, seperti ini kan satu tipe ya, satu tipe value, satu tipe data bentuk float. Terus misalkan ini bentuknya kata atau string. Jadi pastikan pengisian data berbentuk baris bukan kolom. Jadi setiap informasi atau setiap data itu diisi setiap baris seperti ini. Nah, jadi satu spesies ini atau satu objek yang eh, setiap objek informasi ini dimuat dalam satu baris yang tersusun dari atribut-atribut ini, dari kolom ini. Nah, pisahkan data mentah. Ya, pada akhirnya kita harus pisahkan data mentah dengan data hasil analisis. Jadi kita tidak bingung ya nantinya data yang mentah itu nanti kita bisa gunakan kembali di masa mendatang gitu untuk dianalisa lagi dengan mungkin metode yang berbeda. Mungkin bisa banyak sebenarnya dataset itu di internet banyak. Cuman yang paling umum itu data ini sih ya, dataset iris. Soal nomor 3, jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Oke. Jadi iris flower dataset attributes ini merupakan atribut dari morfologi dari bunga iris berupa sepal length, sepal width, petal
length, petal width, dan spesies. Nah, ini ya dari yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini merupakan atributnya. Atributnya. Jadi ini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, terus nama spesiesnya. Nah, nama spesies itu nanti ini Aris Flower Dataset Class. Nah, jadi classnya itu merupakan 3 tipe atau spesies dari bunga iris. Jadi setiap class itu mempunyai uh, atribut yang sama, tapi nanti pengelompokannya akan berbeda. Nah, ini kita dapat memisahkan kelasnya dengan ini nama spesies ini nanti. Di dataset kelasnya itu pada dasarnya itu merupakan 3 tipe atau spesies dari bunga iris. Oke. Lalu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini masukkan dataset iris sebagai array 2D 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, Setosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Oke, jadi di sini kan ada spesiesnya ada 4 ya di sini. Karena di sini ada ketambahan kelasnya yaitu kelas yang tidak diketahui atau unknown. Nah, jadi yang pertama saya lakukan itu ini saya gunakan kode from google.colab import files. Nah, jadi saya menggunakan Google Colab untuk mengupload ini ya data iris dataset ini. Jadi ini datasetnya. Nah, selesai. Nah, di sini saya mengimport filenya agar mempermudah saya untuk membuat tabelnya nanti untuk difilter gitu. Jadi aslinya memang dokumennya nggak kayak gini ya, karena di sini ada nilai gitu kalau data aslinya. Jadi saya membuat saya rapikan lah buat agar sistemnya tuh gampang untuk bacanya. Jadi saya format sendiri seperti ini, jadi gampang untuk bacanya. Yang pertama upload, lalu di sini juga ada library baru yang saya pakai yaitu pandas ini SPD. Jadi saya menggunakan itu untuk membaca dari dokumen ini ya, Excelnya. Nah, di sini saya pisahkan tadi karena perintahnya suruh ini kan ya, pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Ini ada 4 kelas di sini dengan menggunakan PD, read, Excel. Nah, ini merupakan sinteks dari pandas ini untuk membaca dokumen Excelnya. Nah, di sini. Nah, ini saya bagi-bagi dengan ini ya, batas ini. Jadi Setosa, Virginica, Versicolor, dan Unknown. Nah, di sini saya akan jelaskan dikit aja karena setelahnya ini sama aja. Jadi for data in dataset. Jadi dataset ini ya semua value yang ada pada ini df, ada df. Nah, semua value-nya, value to list. Nah, jadi ini sinteksnya membentuk tabel yang isinya nilai-nilai dari yang di dalam ini, di dalam kolomnya. Jadi atribut setiap nilai ini. Nah, di sini kan karena kita nggak butuh ini, jadi akan saya potong dan masukin ke array-nya itu setiap ini. Jadi petal length sampai sepal length ini. Jadi spesies name-nya nggak usah. Ya. Jadi ketika data ke indeks keempat ini Setosa, nanti akan di append dari indeks 0 sampai 3 karena 4 min 1 kan ya itu. Jadi hanya atribut dari petal length sampai sepal length itu ke array-nya. Terus soal nomor 5 ya. Nomor 5 ini buatlah scatter plot menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Akan langsung saya jelasin aja. Untuk nomor 5 ini yang pertama itu
karena soal 5A dan C itu sama, mencari dari sepaleng dan petal width ya. Jadi di sini sepaleng indeks 3, spell width 1. Jadi gebang saja. Jadi untuk setosa scatter dengan menggunakan sintaks scatter, karena memang disuruhnya bikin plot scatter, langsung saja dipotong x nya spaleng, y nya petal width. Untuk warnanya disesuaikan untuk perintahnya yang tadi. Jadi hasilnya seperti ini ya. Untuk setosa di sini udah dapat dilihat, dan juga unknown juga warna kuning ini ya. Dan ini yang hijau versicolor, dan untuk yang biru ini Virginica. Yang B sama, metodenya sama semua, ya saja tinggal kita pindah aja penomoran indeksnya yang dari ini ya, sesuai ini untuk indeksnya. Jadi x-nya udah tinggal cantumin nomor indeksnya aja. Next, bagaimana karakter pengelompokan setiap karakter pada scatterplot. Untuk pengelompokan karakter kelas pada scatterplot ini dapat kita lihat sendiri pada grafik. Sangat mudah untuk lihatnya, tinggal karena memang kita udah bedakan dengan warna ya, jadi gampang untuk pengelompokannya. Nomor 7, jelas perhatikan data yang berjenis unknown. Bagaimana cara meramal jenis data unknown? Pada dasarnya sama, kita lihat saja lebih mengarah ke pengelompokan yang mana. Jadi kita menggunakan metode klasifikasi, klasterisasi maksudnya ya. Jadi klaster yang warna merah ini kan karena setosa ya, jadi ketika unknown yang pada daerah dari setosa, untuk ukuran petaleng dan sepaleng, dan petaleng sepal width juga sepaleng sepal width, kita dapat mengklasternya sebagai setosa. Juga yang lain sama, meskipun hampir beda dikit, itu pasti ada bedanya lah. Seperti yang tengah ini memang karena yang tengah namun berjajar dengan warna biru atau Virginica, jadi kita dapat mengklasifikasikannya sebagai Virginica. Lalu nomor 8, untuk soal nomor 9 sama, karena sama dengan nomor 6, mungkin nanti akan saya jelaskan dengan nomor 8 aja. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat paralel koordinat. Nah, di sini paralel koordinat ini saya menggunakan sintaks add access juga xtix. Nah, di sini saya menggunakan atribut dari irisnya, petal width, petal length, sepal width, sepal length, dengan menginisiasikannya sebagai array bernama att. Nah, terus jadi di sini menggunakan perulangan for i in range setosa. Jadi setiap isi dari array ini saya ulangi. Jadi setiap informasi yang masuk, setiap data itu dari array setiap kelas itu akan membentuk sebuah garis dengan warna merah, label setosa. Nah, jadi ini untuk i yang pertama ya, yang 0. Jadi ketika i 0 itu menggunakan label setosa. Jadi ketika saya nggak pakai ini kondisional yang ini, nanti labelnya akan banyak label ini setosa segitu. Dan juga yang lain sama. Jadi xtix ini x, jadi garis x ini tixnya itu dari setiap atribut ini. Jadi jadi garisnya itu mengikuti setiap nilai atribut lah. Jadi ketika petalengnya berapa, garisnya akan mengikuti ke next atribut x-nya. Jadi inilah selesai warna merah, jadi cukup terlihat perbedaannya di petalengnya. Versicolor ya, semua kelas bisa terlihat perbedaannya pada petaleng. Jadi mungkin seperti itu ya nomor 9 juga untuk pembedaannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.